Ya pemirsa, jumpa lagi bersama saya Dewi Sulistia dalam Lampung 8. Sejumlah informasi telah kami rangkai dan siap kami sajikan untuk Anda. Inilah Lampung 8 selengkapnya. Yang selanjutnya pemirsa, Desa Suak, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Lampung Selatan mencatat prestasi membanggakan di tingkat nasional. Setelah berhasil meraih juara favorit Lomba Desa Wisata Nusantara tahun 2025, tematik ramah lingkungan, kategori Desa Maju Mandiri. Capaian tersebut dinilai sebagai buah dari arahan pembinaan dan dukungan pemerintah Kabupaten Lampung Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama bersama Wakil Bupati M. Saiful Anwar. Penghargaan diterima langsung oleh Kepala Desa Suak Juli Wahyudin, didampingi Wakil Bupati Lampung Selatan M. Saiful Anwar, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat M. Darmawan pada puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 yang dipusatkan di Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah pada Kamis 15 Januari 2026. Dalam ajang bergengsi tersebut, Desa Suak mewakili Provinsi Lampung dan bersaing di Region 1 dengan desa-desa wisata unggulan dari berbagai daerah di Sumatera. Persaingan ketat tidak menyurutkan langkah Desa Suak untuk tampil menonjol melalui konsep pengelolaan desa wisata berbasis ramah lingkungan dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan ini menjadi bukti nyata kualitas tata kelola pemerintah desa di Kabupaten Lampung Selatan yang terus diperkuat melalui kebijakan pembangunan daerah. Di bawah kepemimpinan Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati M. Saiful Anwar, pembinaan desa diarahkan tidak hanya pada pembangunan fisik, tetapi juga pada potensi lokal secara berkelanjutan. Prestasi Desa Suak juga mencerminkan efektivitas pengelolaan sektor pariwisata desa yang mengedepankan prinsip keberlanjutan. Desa wisata diposisikan bukan semata sebagai destinasi, melainkan sebagai ruang hidup masyarakat yang tumbuh, seiring dengan kesadaran kolektif untuk menjaga lingkungan dan kearifan lokal. Penerapan konsep ramah lingkungan dilakukan secara konsisten, mulai dari pelestarian alam, penataan kawasan wisata berbasis budaya lokal, hingga pelibatan aktif masyarakat sebagai pelaku utama pariwisata. Inovasi tersebut menjadi salah satu aspek penting dalam penilaian Dewan Juri, sehingga mengantarkan Desa Suak meraih predikat juara favorit di tingkat nasional. Kepala Desa Suak Juli Wahyudin mengatakan penghargaan tersebut merupakan buah dari kebersamaan dan konsistensi seluruh warga desa dalam menerapkan konsep ABRI melalui program ASRI, bersih, rapi, dan indah. Program ini dijalankan secara berkelanjutan sebagai upaya membangun lingkungan desa yang tertata dan berdaya saing. Program ABRI bertujuan menciptakan lingkungan yang nyaman, bersih, dan tertib, baik di kawasan perkantoran, desa, maupun ruang publik. Implementasinya juga cukup terintegrasi dengan program BKW, bersih, kering, dan wangi, pada fasilitas toilet umum sebagai bagian dari peningkatan standar pelayanan publik. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Lampung Selatan, Erdiansyah, menambahkan bahwa keberhasilan Desa Suak meraih juara Desa Wisata Nusantara 2025 bukanlah satu kebetulan. Menurutnya, capaian tersebut merupakan hasil keselarasan antara kebijakan desa dengan program ABRI BKW yang diterapkan secara konsisten. Ia menyebutkan sejak awal kepemimpinan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama, seluruh perangkat daerah hingga tingkat desa selalu didorong untuk menjadikan kebersihan dan keindahan lingkungan sebagai pintu masuk penguat sektor pariwisata. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, bocah SD di Bandar Lampung, AR berusia 8 tahun diduga tewas tenggelam di aliran Sungai Waiawi, Jalan Haroman, Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu 17 Januari 2026. 3 teman korban sempat minta tolong ke warga saat AR tenggelam. Nyawa korban tak tertolong, ditemukan meninggal dalam kondisi terlunggap. Bocah SD di Bandar Lampung, AR berusia 8 tahun, diduga tewas tenggelam di aliran Sungai Waiawi, Jalan Hanoman, Kelurahan Jagabaya, Kecamatan Waihalim, Kota Bandar Lampung, pada Sabtu 17 Januari 2026. 3 teman korban sempat meminta tolong ke warga saat AR tenggelam. Gilang berusia 21 tahun, pengendara sekaligus saksi mata yang tengah melintas di jalan tersebut mengatakan, dirinya saat kejadian mendengar 3 bocah teriak minta tolong.
Dirinya mencari korban bersama warga. Setelah ditemukan, tubuh korban langsung diangkat ke permukaan namun nyawanya tak tertolong. Saksi mata lain, Heri berusia 21 tahun mengatakan, korban diduga tenggelam di aliran sungai Waiawi dengan kedalaman 1 meter sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Diduga karena tidak bisa berenang. Korban ditemukan dalam kondisi terlungkap pada saat itu. Dirinya sedang melintas di jembatan dan melihat banyak orang sibuk mencari korban. Korban hanya menggunakan pakaian dalam. Sebelum tenggelam, korban bermain dengan 3 orang temannya. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, jajaran Polres Pesawaran memburu pelaku pembobolan anjungan tunai mandiri alias ATM di minimarket di Dusun Sukamarga, Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Insiden ATM dibobol terjadi pada Kamis 15 Januari 2026, sekitar pukul 3 dini hari. Jajaran Polres Pesawaran memburu pelaku pembobolan anjungan tunai mandiri alias ATM di minimarket di Dusun Sukamarga, Gedung Tataan, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Insiden ATM dibobol terjadi pada Kamis 15 Januari 2026, sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. ATM adalah mesin perbankan elektronik yang digunakan nasabah untuk melakukan transaksi keuangan secara mandiri tanpa harus ke teller bank seperti tarik tunai, store tunai, cek saldo, transfer, dan pembayaran lainnya. Kapolres Pesawaran AKBP Alfi Gratnio Pandita mengatakan kasus pembobolan ATM tersebut kini sedang dalam penyelidikan. Membeberkan kronologi singkatnya, ia menduga pelaku pembobolan ATM tersebut lebih dari 1 orang. Menurut Alfi, kawanan pembobol ATM tersebut diduga masuk ke dalam minimarket dengan menjebol atap. Kemudian pelaku membobol ATM menggunakan alat las yang dibawa masuk ke dalam minimarket. Alfi juga mengungkapkan pihaknya menemukan sejumlah barang bukti diantaranya tabung gas, tabung oksigen, dan juga alat las yang diduga digunakan pelaku melancarkan aksinya. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, sekitar 5.000-an pelari memeriahkan gelaran HS Run 2026 yang digelar di Pekor Waihalim, Bandar Lampung pada Sabtu 17 Januari 2026. Para pelari menyusuri jalur sepanjang 5 km untuk finish kembali di Pekor Waihalim. Aulia Putri, pelari putri, dan Edwan Aliansyah dari kelompok pria serta lanjut usia, Richie Loe, 67 tahun, menjadi yang tercepat dalam gelaran tersebut. 3, 2, 1. Finisher pertama kategori perempuan diraih Aulia Putri dengan catatan waktu 23 menit 20 detik. Lalu Edwan Aliansyah mampu menempuh waktu 18,36 detik. Dan kategori master yakni Rich Leo mampu menempuh waktu tercepat pada juara, mendapatkan medali dan uang pembinaan. Menurut CEO Surya Group Muhammad Suryo, peserta memainkan ajang ini dengan kostum unik, mulai dari wayang Arjuna dengan busur panahnya. Kemudian pemain kuda lumping, objek online lengkap dengan helmnya, superhero HS hingga karakter Tung Tung Sahur dan Brain Rot. Surya mengaku sangat terkesan dengan semangat para pelari Lampung, dengan terinspirasi dari antusiasme ribuan pelari yang mengikuti kegiatan tersebut. Pasca berlarian, para runners dihibur dengan penampilan spesial penyanyi pop Jawa Happy Asmara dan DJ Queen. Peserta bisa menikmati festival kuliner, exhibition box, dan sejumlah stand untuk runners hangout. Ditambahkan Surya, pihaknya juga melakukan serangkaian acara dengan menghadirkan konser slang hingga Sanggido. Provinsi Lampung merupakan rangkaian kelima setelah Yogyakarta, Surabaya, Semarang, dan Bali. Lampung dikemas lebih spesial karena merupakan daerah kelahiran Muhammad Suryo. Pihaknya ingin berkontribusi positif bagi masyarakat. Diterangkan Suryo, dirinya tak coba menyajikan hiburan berkelas, tapi juga akan membangun pabrik seluas 2 hektar di Lampung Timur. Menjamin akan merekrut 3.000 orang dari putra daerah dan semoga kehadiran HS mampu mendukung pertumbuhan ekonomi Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan.
Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Purnama Wulansari Mirza, membuka secara resmi Wedding Story 2026 yang digelar di Swiss Bell Hotel Bandar Lampung pada Jumat 16 Januari 2026. Pameran pernikahan yang berlangsung selama 3 hari, 16 hingga 18 Januari 2026 ini menjadi wadah bertemunya masyarakat dengan pelaku usaha jasa pernikahan, sekaligus ruang berbagi informasi dan referensi bagi calon pengantin dalam mempersiapkan hari istimewa mereka. Kegiatan Wedding Story 2026 melibatkan lebih dari 30 pelaku usaha jasa pernikahan, mulai dari dekorasi, busana, dan gaun pengantin, tata rias wedding organizer hingga berbagai layanan pendukung lainnya. Dalam kesempatan itu, Purnawan Wulansari Mirza yang akrab disapa Batin Wulan menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Istri dari Gubernur Lampung ini menilai Wedding Story menjadi ruang strategis dalam mendukung pertumbuhan industri kreatif, khususnya sektor jasa pernikahan, yang melibatkan banyak pelaku UMKM lokal. Menurutnya, Wedding Story tidak hanya menjadi ajang promosi jasa pernikahan, tetapi juga sarana edukasi dan inspirasi bagi masyarakat dalam mempersiapkan pernikahan secara lebih matang, terutama di awal tahun 2026. Sejalan dengan program TPPKK, Batin Wulan menekankan pentingnya pernikahan sebagai pintu masuk dalam membangun keluarga yang berkualitas, sehat, berketahanan, dan bebas stunting. Mengingat keluarga merupakan fondasi utama pembangunan daerah. Batin Wulan pun mengajak para calon pengantin untuk tidak hanya fokus pada spek seremonial, tapi juga memperhatikan kesiapan mental, kesehatan, ekonomi, dan nilai-nilai keluarga. Selain itu, Batin Wulan mendorong para pelaku usaha dan vendor jasa pernikahan untuk terus menjaga kualitas layanan, menunjang etika usaha, serta mengedepankan kreativitas yang berakar pada budaya lokal Lampung. Menurutnya, industri pernikahan tidak hanya menjadi penggerak ekonomi, tetapi juga sarana pelestarian budaya daerah. Dia berharap para vendor terus menjaga kualitas dan kreativitasnya, serta mengedepankan kekayaan budaya lokal Lampung, agar industri pernikahan tumbuh secara berkelanjutan. Kepada penyelenggara dan mitra pendukung, Batin Wulan berharap Wedding Story dapat terus digelar secara berkelanjutan sebagai wadah kolaborasi UMKM, sekaligus membuka peluang usaha dan lapangan kerja, khususnya bagi perempuan dan keluarga. Batin Wulan berharap Wedding Story 2026 memberikan manfaat maksimal bagi calon pengantin, pelaku usaha, dan seluruh pihak yang terlibat. Batin Wulan menekankan melalui Wedding Story 2026, diharapkan terbangun sinergi antara pelaku industri pernikahan, UMKM, dan masyarakat dalam mendukung penguatan ekonomi kreatif daerah, serta mendorong terbentuknya keluarga Lampung yang sehat, harmonis, dan sejahtera. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berencana menyulap pemukiman warga di Jalan Pisang Gang Garuda, RT 2, RT 3, dan RT 4 lingkungan 2 menjadi perkampungan warna-warni yang tertata dan ramah lingkungan. Tak hanya mempercantik rumah warga dengan sentuhan warna-warni, Eva Duyana juga akan menata bataran sungai di kawasan tersebut pada Sabtu 17 Januari 2026. Wali Kota Bandar Lampung Eva Duyana berencana menyulap pemukiman warga di Jalan Pisang, Gang Garuda, RT 02, 03, dan 04 lingkungan 2, Kelurahan Pasar Gintung, menjadi perkampungan warna-warni yang tertata dan ramah lingkungan. Tak hanya mempercantik rumah warga dengan sentuhan warna, Eva Duyana juga akan menata bantaran sungai di kawasan tersebut pada Sabtu 17 Januari 2026. Penataan dilakukan dengan menambah talut guna meminimalkan dampak banjir kiriman yang kerap menggenangi permukiman warga. Selain itu, sungai akan dibersihkan dan ditebari benih ikan. Rencana tersebut disampaikan Wali Kota saat berkunjung langsung ke kawasan Pasar Pasir Gintung. Dalam kunjungannya, ia turut menyusuri bantaran sungai dan ikut membersihkan sampah bersama warga. Camat Tanjung Karang Pusat, Epri Kusum Yauda, mengatakan penataan bantaran sungai Pasar Pasir Gintung akan dilakukan oleh pemerintah Kota Bandar Lampung melalui dinas teknis terkait, khususnya Dinas Pekerjaan Umum. Rencana disambut antusias oleh warga setempat. Mereka berharap kampungnya menjadi lebih bersih, indah, dan nyaman.
Terlebih, sungai yang selama ini menjadi persoalan utama akan dibersihkan dan dipercantik. Wali Kota Eva Duyana berharap penataan lingkungan ini dapat menumbuhkan kesadaran warga untuk menjaga kebersihan, terutama tidak membuang sampah ke sungai. Ia menargetkan kawasan ini menjadi kampung percontohan di Kota Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran badan usaha milik daerah sebagai pilar penting penggerak ekonomi daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menekankan BUMD agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh menjadi entitas bisnis yang sehat dan berdaya saing. Pemerintah Provinsi Lampung menegaskan komitmennya dalam memperkuat peran badan usaha milik daerah sebagai pilar penting penggerak ekonomi daerah. Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Jausal menekankan BUMD agar tidak hanya bertahan, tetapi mampu tumbuh menjadi entitas bisnis yang sehat dan berdaya saing. Orang nomor 1 di pemerintah Provinsi Lampung ini menginginkan BUMD Lampung benar-benar bangkit, keluar dari bayang-bayang masalah masa lalu, dan bertransformasi menjadi perusahaan daerah yang profesional serta inovatif. Gubernur menegaskan BUMD tidak boleh lagi berjalan di tempat atau sekedar eksis secara administratif. Kedepan seluruh BUMD agar berani membaca peluang pasar dan menciptakan terobosan bisnis, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Gubernur Mirza berharap dengan semangat baru dan kepemimpinan yang solid, BUMD Lampung mampu menjadi lokomotif ekonomi daerah, sekaligus mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pembangunan berkelanjutan. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya selanjutnya pemirsa, anggota DPRD Provinsi Lampung Muhammad Reza Berawi melaksanakan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila di wawasan kebangsaan perdana tahun 2026 di Desa Poncok Resno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 17 Januari 2026. Acara digelar di rumah warga, dihadiri aparatur desa dan tokoh masyarakat. Anggota DPRD Provinsi Lampung Muhammad Reza Berawi menjelaskan kegiatan sosialisasi pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan perdana tahun 2026 di Desa Ponco Resno, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran pada Sabtu 17 Januari 2026. Acara digelar di rumah warga, dihadiri aparatur desa dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, anggota Komisi 1 DPRD Provinsi Lampung ini mengungkapkan bahwa sosialisasi Pancasila merupakan agenda wajib yang dilakukan oleh seluruh anggota legislatif Provinsi Lampung periode 24 hingga 2029 secara serentak. Kegiatan ini bertujuan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai Pancasila, sekaligus merawat kebinekaan yang menjadi kekuatan bangsa Indonesia. Saya berasal dari Partai Gerindra. Kalau di dewannya fraksi Gerindra ditugaskan di Komisi 1. Komisi 1 itu membidangi pemerintahan, membidangi hukum, membidangi pertanahan, dan juga perizinan. Jadi kalau spesial kami, itu yang kami bidangi. Kalau ada hal-hal ini yang bisa menjadikan diskusi kita, insya Allah saya bisa menjawabnya. Dan insya Allah kita bisa mencari jalan keluarnya secara bersama-sama. Dirinya menambahkan pembahasan secara lebih mendalam mengenai Pancasila dan wawasan kebangsaan akan disampaikan oleh narasumber yang memiliki kompetensi dan kapasitas di bidang tersebut. Ia juga menekankan pentingnya pelestarian nilai-nilai Pancasila, mengingat Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman suku, agama, adat, ras, dan budaya. Dari Pesawaran, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Di tengah perubahan dan dinamika bangsa, ada isu yang memerlukan sebuah solusi. Bersama narasumber terpercaya, mengulas topik terkini untuk negeri. Kait dengan RUU perampasan aset yang Live dari Sarinah dan Menara Garuda. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Ya selanjutnya pemirsa, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah melakukan syukuran usai ruas jalan Sidoluhur hingga Sidomulyo di Kecamatan Bangun Rejo yang diperbaiki dengan metode rigid beton beres.
Syukuran perbaikan jalan itu dihadiri oleh PLT Bupati Lampung Tengah Iko Mangkoheri, Komandan Kodim 0411, KM Letkol Noval Darmawan beserta jajarannya. Peresmian jalan tersebut menjadi salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah Kabupaten Lampung Tengah dalam meningkatkan kualitas infrastruktur demi menunjang mobilitas dan pertumbuhan ekonomi masyarakat. PLT Bupati Lampung Tengah, Komang Koheri, menyampaikan bahwa pembangunan jalan rigid beton ruas Sidoluhur Sidomulyo sepanjang 4,5 km ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan konektivitas antar wilayah, khususnya di wilayah pedesaan. Komang berharap perbaikan jalan tersebut dapat memperlancar akses transportasi masyarakat, mempermudah distribusi hasil pertanian, serta mendorong aktivitas ekonomi dan sosial warga. Dia meminta masyarakat dapat menjaga dan merawat fasilitas jalan yang telah dibangun, agar manfaatnya dapat dirasakan dalam jangka panjang. Melalui peresmian jalan rigid beton tersebut, pemerintah Kabupaten Lampung Tengah berharap dapat terus meningkatkan pelayanan publik dan pemerataan pembangunan infrastruktur demi terwujudnya Lampung Tengah yang maju, aman, dan sejahtera. Dari Lampung Tengah, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, pimpinan wilayah Muhammadiyah Lampung menggelar Training of Trends dan sosialisasi Direktori Organisasi Muhammadiyah serta kartu tanda anggota Muhammadiyah elektronik di kantor PWM Lampung. Kegiatan bagian upaya percepatan transformasi digital organisasi Muhammadiyah guna mewujudkan sistem yang terintegrasi, modern, dan adaptif terhadap perkembangan zaman diikuti seluruh pimpinan daerah Muhammadiyah seprovinsi Lampung. Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PWM Lampung, Saad Sobari, menjelaskan bahwa DOM berfungsi sebagai sistem yang mengintegrasikan seluruh struktur organisasi Muhammadiyah. Saat ini sebanyak 400 pimpinan ranting dan 270 pimpinan cabang dari 15 PDM se-Lampung telah disiapkan untuk menyukseskan program tersebut. TOT dan sosialisasi ini terselenggara atas kerjasama MPI PWM Lampung dengan MPI Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Pleno PWM Lampung, Zamhari Hadi, menegaskan bahwa transformasi digital merupakan keniscayaan bagi Muhammadiyah. Seluruh pimpinan dan anggota harus siap beradaptasi dengan keterbukaan dan perkembangan teknologi. Menurutnya, teknologi adalah takdir di Muhammadiyah. Tidak ada pilihan selain bertransformasi secara digital. Sementara itu, Ketua MPI PP Muhammadiyah yang juga Rektor Universitas Ahmad Dahlan, Profesor Muklas Arklanuddin, menyampaikan secara daring bahwa kegiatan TOT ini menjadi titik awal transformasi digital di PWM Lampung. Menurutnya, digitalisasi organisasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan integrasi tata kelola Muhammadiyah hingga ke tingkat ranting. Sekretaris MPI PP Muhammadiyah sekaligus Project Management Office Amir Saifuddin menambahkan bahwa DOM memungkinkan perpindahan sistem administrasi dari kantor fisik ke platform daring, sehingga organisasi tidak lagi dibatasi ruang dan waktu. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, selanjutnya pemirsa, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menghadiri khitanan massal serta penggajian akbar dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW ke-1447 Hijriah di Pondok Pesantren Salafiyah Baitul Kirom, Desa Mulyasari, Tanjung Sari pada Sabtu 17 Januari 2026. Bupati Egi menegaskan peran strategis pondok pesantren dalam membentuk sumber daya manusia unggul dan berakhlak sebagai fondasi pembangunan daerah. Kegiatan yang berlangsung di Pondok Pesantren Salafiyah Baitul Kirom, Desa Mulyasari, Kecamatan Tanjung Sari, pada Sabtu 17 Januari 2026 itu menjadi momentum yang memadukan nilai keagamaan, pendidikan, dan kepedulian sosial, sekaligus mencerminkan peran pesantren dalam membangun karakter generasi muda di Lampung Selatan. Dalam sambutannya, Bupati Egi menyampaikan apresiasi kepada para pengasuh pondok pesantren dan seluruh masyarakat yang terlibat dalam penggelaran kegiatan tersebut. Bupati Egi menilai rangkaian acara yang menggabungkan pendidikan Al-Quran, kegiatan sosial, dan penguatan nilai keislaman merupakan cerminan Islam yang memberi manfaat nyata bagi umat. Egi juga mengingatkan bahwa peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tidak semata-mata menjadi peristiwa spiritual,
tetapi serat dengan pesan perubahan dan perbaikan diri yang berkelanjutan. Menurutnya, Isra Mi'raj mengajarkan kepada kita bahwa perubahan besar selalu dimulai dari keimanan yang kuat dan disiplin ibadah yang kokoh. Dari sanalah akan lahir pribadi-pribadi yang tangguh dan berakhlak mulia. Pada kesempatan itu, Bupati Egy turut memaparkan potensi besar yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan. Mulai dari keindahan alam, keragaman budaya dan suku, kesuburan tanah hingga posisi geografis yang strategis dengan keberadaan pelabuhan dan bandara. Namun demikian, Bupati Egy menegaskan bahwa potensi tersebut tidak akan memberikan manfaat maksimal tanpa pengelolaan yang tepat, terutama dalam pengembangan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, Bupati Egy menekankan bahwa pondok pesantren memiliki peran penting sebagai salah satu pilar utama dalam membentuk karakter, akhlak, dan kualitas generasi muda sebagai penerus pembangunan daerah. Dari Lampung Selatan, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya pemirsa, pemilik begadang grup Haji Dasril Sultan Bagindo ternyata memulai hidup dengan serba keterbatasan, bermodalkan kejujuran dan keyakinan. Kuat pada nilai-nilai yang diajarkan orang tuanya, kini Haji Dasril menjadi tokoh inspiratif dan legend kuliner Lampung. Haji Dasril juga potret nyata bahwa kesuksesan tidak selalu lahir dari modal besar, melainkan dari nilai hidup yang dijaga sejak kecil. Haji Dasril pada Rabu 14 Januari 2026 menjadi narasumber di acara Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia bertajuk Leadership Talk bertempat di Begadang Resto Bandar Lampung. Sang legenda kuliner Lampung melalui brand Begadang Resto ini diminta berbagi cerita inspiratif mengenai perjalanan panjangnya dalam membangun dan mengembangkan usaha kuliner yang kini sudah memiliki cabang di berbagai tempat. Menurut Ketua HIPPI Lampung, Heri Andrian, Leadership Talk kali ini memilih menghadirkan Haji Dasril untuk berbagi wawasan dan inspirasi kepada para anggota HIPI. Heri Andrian yakin kehadiran Haji Dasril sangat bermanfaat bagi keluarga besar HIPPI, terutama bagi mereka yang ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana cara memulai dan mengelola bisnis dengan baik. Pada kesempatan tersebut, Haji Dasril Sultan Bagindo mengungkapkan perjalanan panjang yang telah dilalui dalam merintis dan mengembangkan usaha kuliner di Lampung. Mulai dari sebuah usaha kecil-kecilan, kini Begadang Resto telah menjadi salah satu merek yang sangat dikenal di masyarakat. Haji Dasril menceritakan bagaimana dirinya bisa mengatasi berbagai tantangan dan mengubah bisnisnya menjadi sebuah brand yang dicintai banyak orang. Menurutnya Begadang Resto bukan hanya sekedar tempat makan, tetapi sudah menjadi bagian dari budaya kuliner di Lampung. Haji Dasril memulai usaha dengan modal yang sangat terbatas, tetapi dengan tekad dan kerja keras, usahanya terus berkembang hingga seperti sekarang. Menurut Haji Dasril, dalam dunia bisnis yang terpenting adalah konsistensi, kualitas, dan selalu menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Haji Dasril juga berbagi tentang penerapan prinsip kepemimpinan yang telah membantunya dalam mengelola bisnis semakin besar. Diuraikan dalam mengelola usaha kepemimpinan yang baik. Sangat penting tidak hanya untuk mengatur tim, tetapi juga untuk memastikan visi dan misi perusahaan dapat terjaga dan terus berkembang. Dia mengaku selalu berusaha untuk menjadi teladan bagi tim dan memberikan ruang bagi mereka untuk berkembang. Selain berbagi pengalaman, Haji Dasril juga menjelaskan berbagai strategi yang telah diterapkan dalam mengembangkan usaha kuliner. Salah satu kunci sukses yang ia tekankan adalah pentingnya memahami kebutuhan pasar dan berinovasi secara berkelanjutan. Menurutnya, dunia kuliner sangat dinamis, sehingga setiap pengusaha harus memiliki daya tahan dan kemampuan beradaptasi yang tinggi terhadap perubahan tren. Lalu, siapa sebenarnya Dasril Sultan Bagindo? Dia lahir pada 7 Desember 1942, besar di Desa Batu, Palono, Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, sekitar 9 km dari Bukit Tinggi. Haji Dasril merupakan anak kelima dari 5 bersaudara. Sejak usia 6 tahun, Dasril sudah kehilangan ayah. Saat masih duduk di bangku sekolah rakyat, Haji Dasril sudah merantau, membawa bekal yang sangat sederhana. Merantau hanya membawa 3 pasang baju, 3 pasang celana, dan uang Rp10.000 pemberian dari paman. Namun yang paling berharga bukanlah uang atau pakaian, melainkan pesan orang tua yang selalu ia pegang teguh hingga kini. Kata Haji Dasril, orang tuanya memberi pesan jangan lupa sholat, jangan berbohong, jangan menipu. Cari teman yang banyak, jujur, jangan menyakiti hati orang lain, dan jangan dengki. Beranjak remaja, Dasril sudah terbiasa berpindah-pindah daerah,
Dari Jambi, Pulau Jawa di Solo, Madura, lalu ke Sulawesi hingga Kalimantan. Semuanya pernah ia jejaki. Tanpa modal, Haji Dasril berdagang dengan cara mengobrol barang milik temannya. Ia menjual kain, pakaian apa saja yang bisa dijual. Jika laku, hasilnya dibagi. Jika tidak, ia tidak putus asa. Dari situlah naluri dagang dan kepercayaan mulai tumbuh. Pada 1964, Haji Dasril tiba di Lampung dan berdagang di Pasar Mambo, pasar malam yang dulu berada di dekat Jalan Bengkulu. Ia berjualan kain, bahan celana hingga larut malam, bahkan menunggu bioskop bubar agar dagangannya laku. Strategi dagangnya sederhana, tapi cerdas. Ketika pembeli belum percaya, ia memberi barang terlebih dahulu kepada teman. Ketika teman puas, mereka datang kembali membawa orang lain. Dari situlah kepercayaan pasar terbentuk. Sebelum mendirikan Begadang, Dasril lebih dahulu menikah pada 1966 dan dikaruniai 3 anak, yakni Jamal lahir tahun 1968, Yarisma 1969, Melvia 1970, dan Dodi 1971. Haji Dasril sempat membuka toko yang diberi nama Muda Mudi yang berada di Jalan Pangkal Pinang. Toko ini menjual pakaian perlengkapan rumah tangga hingga sepatu yang ia ambil langsung dari Cibaduyut, Bandung. Puncak perjalanan usahanya terjadi pada 1978 ketika ia resmi mendirikan Begadang 1 dengan modal sekitar 27 juta rupiah yang berasal dari uang pinjaman bank. Lokasinya dipilih strategis dekat terminal dan pasar. Tak berhenti di situ, pada 1979, Haji Dasril kembali mengajukan pinjaman 150 juta ke bank di Jakarta untuk membangun Begadang 2 di pusat kota. Dengan keyakinan jaringan pertemanan dan reputasi kejujuran, pinjaman itu disetujui meski waktu wawancara bank hanya 5 menit. Kemudian menyusul Begadang 3 yang lokasinya dekat bandara dan bekerja sama dengan Posbas agar penumpang makan di rumah makannya. Kini, usaha Begadang Group mencapai 47 tahun. Yang membuat Haji Dasril bangga bukan hanya bangunan atau omset, tetapi loyalitas karyawan. Bahkan ada kasir di Begadang 2 yang bekerja sejak masih lajang hingga kini sudah memiliki cucu. Menurut Haji Dasril, kuncinya sederhana. Dia mengajak seluruh karyawan untuk saling memiliki. Disampaikan usaha yang ditekuni bukan hanya miliknya, tapi milik bersama. Nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dunia akhirat, serta memerlukan karyawan sebagai keluarga menjadi fondasi kuat Begadang Group bertahan di tengah perubahan zaman. Bagi Haji Dasril Sultan Bagindo, bisnis bukan sekadar mencari untung, namun adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Dari seorang anak kampung dengan 3 pasang baju, ia membuktikan bahwa kejujuran, kerja keras, dan persahabatan mampu mengubah nasib. Kisah Haji Dasril adalah potret nyata bahwa kesuksesan tidak selalu lahir dari modal besar, melainkan dari nilai hidup yang dijaga sejak kecil. Dari Bandar Lampung, Tim Liputan Garuda TV melaporkan. Ya, demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita pada hari ini. Tetap saksikan Lampung 8 dimanapun Anda berada. Saya Dewi Sulistia beserta kru dan jajaran yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.